Biasanya sebelum berdoa, sebelum belajar, siapa yang pimpin doa? Silakan Ilham pimpin doa, Ilham. Siap. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa saja yang hadir, yang tidak hadir? Siapa saja? Inka nggak ada ya, Inka? Nggak ada. Intan nggak ada. Rosi, Alia. Kemudian siapa lagi ini? Hanya berapa orang ini? Dua, apa? 16 ya. Putri Widiawati hadir. Asti Rasmiati, Ilham Bayu, Elis Mulyati, Elga Nuraian, Nova Novit Risani. Betul, Nova namanya Novit Risani. Indri Pujastuti, Nabila Melani. Baik, di pertemuan kali ini kita akan belajar teks eksplanasi. Sebelum teks eksplanasi, bab sebelumnya apa? Ayo ingat. Teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Ayo. Langkah-langkah yang bisa menjawab secara lengkap dapat hadiah. Iya, betul. Silakan yang bisa menjawab secara lengkap teks prosedur didapat. Silakan siapa yang bisa menjawab teks prosedur dapat secara lengkap. Silakan Indri. Teks prosedur merupakan teks yang berisikan langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan suatu hal baik, melakukan kegiatan tertentu atau membuat sesuatu yang berkaitan dengan berita tertentu. Mantap. Ada yang lain? Cukup. Silakan Ilham. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Mantap. Bagus. Baik. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ada yang tahu? Ayo, teks eksplanasi. Tahu tidak? Ilham lagi, silakan Ilham. Teks eksplanasi adalah teks yang memiliki kandungan lengkap berupa mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, atau fenomena lainnya yang bisa terjadi. Oke, baik, terima kasih. Teks eksplanasi ya. Secara umum, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan runtutan terjadinya suatu kejadian, baik itu fenomena alam ataupun fenomena sosial dan budaya. Sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, kalian perlu kalian ketahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Di antaranya ada identifikasi fenomena, ada proses kejadian, kemudian ada ulasan. Yang kedua adalah menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Apa kaidah kebahasannya? Ada kalimat fakta, ada konjungsi kausalitas, ada konjungsi temporal, dan ada juga konjungsi kronologis. Ya, nah, nanti saya akan bagikan contoh teks eksplanasi. Silakan kalian baca terlebih dahulu.
penjelasan mengenai teks eksplanasi, Bapak sudah memberikan contoh teks eksplanasi. Silakan kalian baca terlebih dahulu sebagai bahan literasi kalian. Kemudian kalian identifikasi struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya. Nanti ini saya akan kasihkan LKPD-nya. Bapak akan kasihkan LKPD-nya. Di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan ya di LKPD ini. Tapi sebelumnya, dikarenakan kalian sudah duduk seperti ini, oke, kita buat kelompok sesuai dengan tempat duduk ya. Jadi di sini kan sudah ada 4 nih. Di sini sudah ada 4, di sini sudah ada 4, di sini sudah ada 4. Nah, kebetulan jumlahnya pas. Itu tidak ada yang lebih. Jadi tidak ada yang 5, 3, 4 gitu kan. Jadi semuanya pas 4. Nah, silakan kalian coba identifikasi struktur dan kaidah kebahasaan berdasarkan apa yang telah tadi kita saksikan bersama. Nah, apabila ada kesulitan dalam memahami apakah itu kata istilah, apakah itu kata-kata yang sifatnya kalian tidak pahami, boleh dikomunikasikan. Kalian sekarang diskusi diskusikan, kemudian identifikasi struktur dan kaidah kebahasaannya. Silakan, waktunya 10 menit ya. Waktunya tinggal 5 menit.
supaya lebih efektif, kalian boleh misalkan ambil kursinya buat berhadapan-hadapan. Nih ambil kursi buat hadap-hadapan di sini. Baik, waktunya sudah habis. Ya, saya akan tampilkan. Itu kan berupa teks ya, berupa teks. Nah, saya akan tampilkan berupa video teks gempa tsunami di Aceh. Nah, baiklah, itu adalah salah satu contoh video fenomena alam yang nanti akan dibuat dalam sebuah teks eksplanasi. Baik, sekarang siapa yang akan presentasi terkait pekerjaan yang telah dikerjakannya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksanda. Di sini kelompok kami menemukan ada struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena. Dan pada paragraf pertama merupakan struktur pernyataan umum yang menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi dan dampak yang dirasakan secara umum. Juga ada proses kejadian yang berada pada paragraf 2 sampai paragraf 6. Di sini menceritakan tentang fakta, kekuatan gempa tinggi gelombang laut, jumlah korban jiwa, dan negara-negara yang terdampak oleh bencana alam ini. Juga menjelaskan secara detail termasuk ke dalam struktur penggambaran rangkaian kejadian. Dan terakhir ada ulasan, yaitu berada di paragraf terakhir yang menjelaskan ulasan dahsyatnya bencana alam gempa dan tsunami Aceh ini yang membuat bola bumi ikut bergetar. Selain itu ada juga ciri kaidah kebahasaannya, yaitu konjungsi kausalitas. Hasil dari Laksanda, menurut tanggapan saya, pendekatannya sudah tepat dan kelengkapannya sudah lengkap. Cuma lebih Belum kan simpulannya? kelengkapannya yang saya tadi tambahkan dan penjelasannya lebih sudah diperjelas. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Nah, untuk tugas silakan nanti diperbaiki hasil presentasi tiap kelompok. Kemudian, nah tadi kan kalian melihat video tentang kejadian tsunami. Nah, itu pun silakan kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, nanti dikumpulkan di pertemuan yang selanjutnya. Nah, yang pada akhirnya pertemuan selanjutnya kita akan mengkonstruksi struktur dan kaidah kebahasan. Jadi masing-masing dari kelompok ini akan membuat sebuah teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Paham? Sebelumnya ada pertanyaan? Nah, refleksi akan dibagikan. Nanti ada format refleksi, ya. Nanti bisa kalian kerjakan atau checklist atau bisa menggunakan emoticon. Nanti akan saya berikan formatnya. Tapi pertanyaannya di sini ada, apakah kalian mampu memahami
masalah utama dan mengusulkan solusi dalam bentuk teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, adakah materi yang sulit kalian pahami? Ada dong. Miraku tidak ada. Yang ketiga, kesulitan apa yang kalian dapati ketika melakukan diskusi kelompok? Nah, nanti ini buat keterangan, ya. Dan keempat, apa yang kalian lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Baik, siapa yang akan menutup pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Buat eksplanasinya itu kita cari sendiri atau belajar? Oh, yang nanti pertemuan selanjutnya. Nah, kita cari ada tata cara mengkonstruksi sebuah teks eksplanasi. Ya, nanti materinya akan disampaikan, kemudian langkah-langkahnya ikuti. Jadi terbentuklah sebuah teks eksplanasi. Masing-masing kelompok itu teksnya berbeda. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini. Yang bernama siapa? Silakan. Siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dengan hati. Mulai. Selesai. Tulisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Hati-hati di jalan dan jaga kesehatan.